Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bertemu dengan pertemuan materi selanjutnya, yaitu tentang eh, ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini ya. Sebelumnya, eh, semoga walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk mengikuti pembelajaran secara daring ya. Oke, baiklah. Untuk materi yang kedua, itu adalah fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama kemarin kita sudah menjelaskan tentang konsep dasarnya, sekarang tentang fungsi. Fungsinya seperti apa aja sih? Fungsinya yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di mana yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Nah, kenapa? Anak adalah sosok individu yang memiliki berbagai karakteristik berbeda satu sama lainnya. Nah, beberapa pula kelebihan dan kelemahannya. Nah, nanti Bunda bisa baca, lanjutkan seterusnya. Yang kedua itu adalah hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Nah, dalam proses perkembangannya, anak usia dini tidak terlepas berbagai hambatan atau masalah. Apabila hambatan ini dibiarkan, maka akan mempengaruhi proses perkembangan. Nah, inilah fungsi BK itu ada di PAUD ya. Lalu lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Artinya apa? Lingkungan sekitar anak yaitu lingkungan keluarga, tempat belajar, ataupun tempat lingkungan sehari-hari yang dimasuki anak. Dalam lingkungan-lingkungan tersebut banyak yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Lalu lingkungan yang lebih luas di luar rumah, di tempat belajar. Nah, lingkungan yang lebih luas selain lingkungan rumah dan tempat belajar perlu juga perhatian guru dan orang tua karena pengaruh media elektronik mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lalu apalagi cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri ya. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan diri itu adalah salah satu aspek perlu yang dimiliki untuk anak usia dini. Nah, yang kedua itu ada fungsi pencegahan. Nantinya yang kemarin sudah saya jelaskan, nanti Bunda juga bisa baca ini. Kenapa sih kita perlu mencegah sedini mungkin? Karena kalau semakin dewasa, hal itu akan percuma di kemudian dia remaja hingga dia dewasa. Karena usia emas itu adalah usia pembentukan pada anak-anak. Lalu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti Bunda bisa membaca, menyimak lagi ya. Terus yang ketiga itu perbaikan. Kenapa fungsinya perbaikan? Apabila sudah ditemukan terjadi hambatan pada anak, misalnya ya, itu tujuannya untuk mendukung teman-temannya, terus memberikan persetujuan dari teman-temannya, yang kayak gini nih, kayak seperti ilustrasi nanti Bunda baca lagi. Apabila ditemukan satu permasalahan pada anak, intinya kita ingin memperbaiki anak tersebut. Nah, itulah fungsi dari BK. Lalu fungsinya pemeliharaan dan pengembangan. Nah, tidak hanya anak-anak bermasalah yang kita tangani. Intinya anak yang sudah produktif pun perlu kita dipelihara agar perilaku-perilakunya tetap positif dan baik. Tentunya kita dengan sesuai arahan yang mencakup sesuai dengan tumbuh kembang anak kayak gitu ya. Ini nanti Bunda baca dan saya nanti akan kasih modulnya. Terus ruang lingkup, kalau ruang lingkupnya sendiri seperti apa? Kalau ruang lingkupnya
Yang pertama itu adalah bimbingan pribadi sosial. Artinya apa? Bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri, bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Nah, bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi dan sosialnya. Nah, gitu ya. Nah, pada kegiatan pendidikan anak usia dini, anak-anak memiliki kemampuan sosial pribadi yang biasanya terfleksi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Misalnya, kemampuan bermain pada temannya, mengorganisasi teman-temannya untuk melakukan tugas, mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain, memiliki banyak teman, dan menjalani hubungan dengan teman-temannya. Cenderung mudah memahami perasaan orang lain, memiliki perhatian yang besar kepada teman-temannya, sehingga acap kali mengetahui berita-berita seputar mereka. Nah, itu ya. Nah, ini nanti juga bisa Bunda baca sendiri, saya hanya menjelaskan secara umum. Dua, bimbingan ruang lingkupnya yaitu bimbingan belajar. Apa sih bimbingan belajar yang dimaksud? Yaitu untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan anak melalui kegiatan bermain sampai belajar. Mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Tentunya ini tidak hanya sembarangan, kita perlu buku panduan anak ya, itu. Terus bimbingan belajar merupakan bimbingan diarahkan untuk membantu para anak menghadapi dan memecahkan permasalahannya. Ini juga salah satu tujuan skill yang kita latih pada anak, bagaimana dia memecahkan permasalahannya sedini mungkin. Mau sesulit apapun untuk tingkatan anak-anak, kita akan melatihkan itu. Contohnya, memakai sepatu, biarin dia nangis, yang penting walaupun kebalik, kaos kakinya kebalik, nggak masalah, yang penting dia bisa mampu melakukan itu. Itu contoh-contoh sederhana ya. Lalu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam perencanaan pengembangan pemecahan masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan, tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, pemecahan masalah. Nah, kalau dalam anak-anak apa? Biasanya lebih ke ini minat bakat anak untuk saat ini ya, bukan berarti besok mau jadi apa, enggak, karena kalau minat bakat anak untuk usia dini itu cenderung berubah-ubah, tidak ada yang konstan sama dari awal sampai akhir. Hari ini adik mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pilot atau jadi dokter. Besok kalau udah dewasa konsep itu akan berubah lagi buat anak gitu ya. Jadi jangan heran kok berubah-berubah ya gitu. Nah, nanti Bunda juga bisa baca ini pelan-pelan saja. Ini ada pengelompokan alternatif karir anak di masa mendatang. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, itu akan banyak sekali ya. Nah, dari penjelasan di atas mungkin Bunda akan lebih banyak ini ya, memahami bagaimana sih ruang lingkup yang ada pada bimbingan konseling anak usia dini. Nanti setelah ini akan ada kuis dari saya, Bunda-bunda bisa isi pemahamannya lagi, nanti itu sebagai nilai tugas tambahan. Nah, Bunda-bunda bisa membaca dari berbagai sumber, berbagai acuan, nantinya bisa di cross check apakah kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak usia dini yang ada di sekolah kita, tempat kita mengajar ya. Pada intinya,
Kalau untuk fungsi tadi dibagi menjadi ini ya, dibagi menjadi ada pertama itu ada fungsi pemahaman. Nah, bagaimana terus pencegahan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan ya. Terus ruang lingkupnya itu ada pribadi sosial, ada bimbingan belajar dan bimbingan karir. Lalu tiga komponen itu nanti Bunda bisa membaca-baca lagi seperti apa. Nanti kalau nggak ada yang mengerti bisa ditanyakan di forum yang sudah saya sediakan. Untuk materi ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Bunda bisa memahami apa sih yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Demikian atas penjelasan saya tentang ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.